Rotasi. 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih barengan sama Julio. Malam ini masih di rangkaian Pro 2 populer. Dan di jam 8 sampai jam 9 malam setiap hari Rabu kamu bakalan ditemenin di rotasi obrolan seputar literasi. Dan kali ini pastinya Julio nggak sendiri teman Pro 2, karena udah ditemenin sama satu narasumber kita yang kita bakalan ngobrol soal satu hal yang menarik. Apalagi kalau kamu lagi ada di bangku SD atau SMP, ini ajang untuk kamu meraih prestasi teman Pro 2. Kita udah barengan sama Bapak Dedi Ahmadi. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Selamat. Julio. Mas apa abang manggilnya? D aja biar lebih muda gitu ya Pak ya. Siap, Tapi siap. apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Siap. Walaupun ya cuaca kita tahu Agak hujan ya. betul. Gimana? Tadi dari daerah Harapan Raya ya Pak. ya? Harapan Raya benar. Hujan juga. Sama hujan dari sekolah juga panem hujan. Jadi teman Pro 2 yang lagi keliling nih mungkin mesti jaga kesehatannya juga ya Pak ya. Benar. Karena cuaca nih lagi kadang panas, kadang hujan, jadi kamu harus banget untuk jaga kesehatan. Pak Dedi, mungkin teman Pro 2 nih bertanya-tanya, emang Pak Dedi ini siapa sih? Aktivitasnya ngapain aja gitu? Boleh Siap. diperkenalkan dulu ke teman Pro 2-nya. Baik. Ya. Selamat malam untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Ahmadi, biasa dipanggil juga dengan Pak Dedi karena anak-anak di sekolah ya, biasanya Ya. manggilnya Bapak ya. Oke. Baik, aktivitas sehari-hari adalah sebagai tenaga kependidikan di salah satu sekolah Oke. di SMP Islam Al-Azhar 37 Panam Pekanbaru. Oke. Di SMP Islam Al-Azhar. Benar, 37 Pekanbaru. 37 di Pekanbaru. Panam ya lokasinya ya, Pak Panam, ya? benar, Panam. Waduh, jadi murid-murid lagi banyak yang dengerin ya Pak? Benar. Tadi kita udah share, mudah-mudahan pada Udah ngeliat share? malam ini. Ya. Oke, halo selamat malam adik-adik SMP. Aduh, saya kalau ngomongin SMP tuh udah berapa tahun yang lalu ya Pak ya? Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Baik, benar. 10 tahun apa ya? Siap, benar. Tapi Pak Dedi katanya membawa satu pesan khusus yang bermanfaat nih malam ini. Yes, benar. Katanya, jadi ini informasi yang Julio dapetin aja nih ya Pak ya. Nanti kalau misalnya salah boleh dikoreksi. Boleh. Jadi katanya SMP Islam Al-Azhar 37 Benar. Pekanbaru itu bakalan mengadakan yang namanya perlombaan untuk ajang berprestasi. Benar. Boleh nggak sih dijelasin lebih lanjut Pak? Ini Siap. ajang apa emang yang akan diselenggarakan nih? Iya, benar. Jadi teman-teman Pro 2 sekalian, Bang Julio, di penghujung tahun 2023 ini seperti biasa SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru yang merupakan sekolah cabang langsung dari YP Al-Azhar Jakarta akan mengadakan sebuah kegiatan yang sangat spektakuler, dan ini merupakan kegiatan sebenarnya ditunggu-tunggu oleh seluruh siswa baik tingkat SD maupun tingkat SMP, yaitu namanya adalah Al-Azhar Cup ke-7. Oke. Nah, Al-Azhar sendiri itu adalah merupakan singkatan dari Al-Azhar Pekanbaru. Oh, Nah, jadi gitu. biar mudah diingat, Ya. jadi kemudian kita singkat namanya menjadi Al-Azhar Pekanbaru, itu Al-Azhar. Al-Azhar. Dan ke-7 itu menandakan bahwa event ini adalah yang tahun ke-7 kita laksanakan, yaitu semenjak SMP Islam Al-Azhar 37 itu berdiri di Pekanbaru. Oh, gitu. Jadi udah 7 tahun. Benar, 7 tahun. Wah, berarti Jadi walaupun kemarin sempat Covid, Iya. tapi kita kemudian inovasi gimana perlombaan tetap bisa kita laksanakan. Dan alhamdulillah sampai di tahun ini kita bisa laksanakan seperti biasa. Dan alhamdulillah hadir lagi di tahun 2023. Hadir lagi di tahun 2023 ini. Oke, mungkin teman Pro 2 juga penasaran ya Pak ya. Kira-kira sebenarnya apa aja yang akan dipertandingkan di Al-Azhar Cup 7? Apakah cuma olahraga aja, karena kedengarannya kayak Al-Azhar Cup ajang olahraga Benar, mungkin, benar. atau apa aja nih Pak? Perlombaannya ya. Baik, untuk kegiatan Al-Azhar Cup ini sendiri kita ada 2 tingkatan. Pertama ada tingkatan untuk SD dan ada SMP. Untuk tingkatan SD sendiri itu kita ada 7 kategori, Bang. Oh, baik. Bang Julio, ada 7 dan 2 diantaranya adalah yang sport, yaitu adalah paling digemari adalah futsal, dan kemudian adalah yang lagi viral sekarang, yang kadang-kadang dimainin orang di tengah mall, Oh, yaitu adalah basket 3 on 3. iya, Nah, iya, benar. iya. Dan kita akan hadirkan itu di SMP Al-Azhar 37 Pekanbaru. Oke. Kemudian ada lomba baca puisi, ada spelling bee, mengeja, kemudian ada lomba ranking 1, azan subuh, dan juga
ada lomba MHQ dan cerdas cermat Islami. Wah. Nah, ini biasa. untuk tingkat SD. Kalau untuk SMP sendiri itu ada 5 cabang lomba, MHQ, kemudian baca puisi, kemudian juga sama ada futsal, storytelling, desain poster. Nah, tadi basket juga seperti itu. Wah, jadi ada beberapa cabang perlombaan. Benar, ada beberapa cabang. Baik dari olahraga, agama juga ya Pak Benar. ya. Terus akademis juga. Yes. Jadi teman Pro 2 yang punya minat nih di bidang-bidang tadi, ada MHQ, baca puisi, futsal, Benar. basket, storytelling, spelling bee, desain poster, ikutan aja ya Pak. Yes, benar. Dan kita malam ini bakalan bahas nih teman Pro 2. Cuman mungkin Julio penasaran nih Pak sama kenapa sih sebenarnya dari SMP Islam Al Azhar 37 Pekanbaru menyelenggarakan event ini, dan ini udah tahun ke-7 gitu. Benar. Alasan dibaliknya itu apa? Alasan dibalik itu, benar. Jadi kemudian hari ini Mas, kita berpikir gimana cara supaya adik-adik ini, anak-anak kita di sekolah ini punya satu momen yang kemudian mereka berkumpul. Dan berkumpul itu tidak hanya sebagai ajang silaturahim, tapi juga kemudian sambil mengembangkan minat dan bakat mereka. Nah, iya benar. Kemudian kemarin kita sepakat dari tahun pertama di sekolah itu untuk menyelenggarakan event. Tapi ini bagaimana event ini kemudian berbeda dengan event-event yang diadakan oleh sekolah-sekolah lainnya. Sehingga muncullah ide itu namanya Al Azhar Cup. Kita mulai di tahun 2017. Oke. 2017. Jadi memang tujuannya untuk menjadi wadah juga ya Benar. Pak ya. Jadi wadah. Bagi para adik-adik nih yang ada di tingkat SD, SMP juga. Benar. Untuk bisa menyalurkan bakatnya dan bisa meraih prestasi. Iya. Karena ngomongin prestasi tuh zamannya SD sama SMP itu adalah momen-momen kita yang luas banget dan punya waktu sekali ya Pak ya, Benar. untuk meraih prestasi. Lagi semangat-semangatnya itu Betul, untuk betul, mengikuti betul, berbagai betul. kegiatan. Nanti kita juga bakalan cari tahu lebih lanjut gimana nih anak-anak di SMP Al Azhar 37 Pekanbaru dalam menyalurkan bakatnya Minat dan mungkin. bakatnya, benar. Dan ini berarti Al Azhar sebagai sekaligus tuan rumahnya juga ya Pak? Benar. Kita sebagai tuan rumah dan juga kita pengen mengajak teman-teman dari sekolah lain untuk saling berkunjung. Nah, Mungkin di event lain kita berkunjung ke sekolah-sekolah betul, lain. betul. Dan hari ini kita mengajak teman-teman untuk lihat sekolah kita seperti apa. Oke. Seperti itu. Itu untuk tanggal diselenggarakannya tuh dari kapan Pak? Kita mulai insya Allah di 21 Oktober, lebih kurang 1 bulan dari sekarang sampai 28. 21 sampai 28. Jadi lebih kurang ada 8 hari. Oke, untuk mungkin dari pendaftaran terus ada technical meeting dan segala macamnya kapan benar. lagi? Kalau pendaftaran kita sudah mulai buka kemarin di per tanggal 3 atau 1 September kemarin. 1 September, dan sampai hari ini Mas memang angkanya itu cukup signifikan pendaftarnya. Bahkan Mas, Bang Julio, di samping perlombaan, jadi kita ada sesuatu yang unik di agenda ini adalah namanya kita nanti ada bazar yang kita kasih nama sebagai Halal Corner. Jadi gitu. nanti di situ para UMKM yang kita hari ini kumpulkan dari orang tua yang punya usaha, kemudian dari warga sekitar, dan kita buka secara umum juga sebenarnya yang punya usaha untuk membuka bazar. Dan per hari ini kita sebenarnya udah tutup termin pertama karena sudah mencapai kuota. Baik. Nah, tetapi nanti insya Allah nanti kita akan buka lagi. Oke, nanti dikabarin ya Pak ya. Benar, siap. Karena mungkin ada teman Pro 2 juga yang minat mungkin untuk menjadi salah satu tinen di sana. Benar. Dan berarti bisa dibilang eventnya bakalan seru banget. Seru. Dan terdiri dari banyak kegiatan karena lombanya juga banyak juga teman Pro Banyak 2. sekali. Dan kita bakalan cari tahu untuk pesertanya itu bisa diikuti siapa aja sih Pak sebenarnya? Pekanbaru aja kah? Atau di luar? Benar. Awalnya kita berpikir untuk Pekanbaru saja. Oke. Karena kita khawatir ketika di luar Pekanbaru moda transportasinya kan lumayan Mas ya kosnya. Tetapi kemudian sampai tahun lalu itu bahkan dari luar Pekanbaru pengen daftar. Oh gitu. Pengen daftar dan mereka ikut. Nah, sebenarnya kita tidak juga terlalu membatasi. Jadi kalau tahun lalu itu bahkan ada dari kabupaten lain ya. Bahkan waktunya zaman Covid itu bahkan dari provinsi lain gitu kan. Wah, iya benar. Karena mungkin online juga ya, Pak. Benar, online. Tetapi untuk yang sekarang ini karena offline itu kita bukanya Pekanbaru dan sekitarnya. Oh, baik. Jadi yang memungkinkan untuk mereka hadir ke sini dan mereka memang ingin, ya kita persilahkan untuk mengikutinya. Oke, jadi terbuka ya Pak ya? Terbuka, benar. Untuk mungkin sekitarnya di kawasan Provinsi Riau juga kalau memang menyanggupi untuk datang, why not ya? Why not? Tahun lalu kita ada yang dari Duri Bengkalis, kemudian Pelalawan, kemudian dari Kampar, Bangkinang. Lumayan jauh-jauh tuh teman Pro 2. Naik bis seru juga ya? Seru juga, bareng-barengan kan. Bener Pak. Nanti kita bakalan lebih lanjut ngobrolin soal ini. Benar Bang Gila. Untuk ngobrolin soal event Al Azhar Cup 7. Nanti kita bakalan balik lagi untuk kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana.
Stay tune di rotasi obrolan seputar literasi. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang. Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam. Saya pakai seragam Dan sekolah. baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual. (21 April tahun 1879) lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu. GAC. Memang kau tak di sisiku, memang kau jauh dariku, namun sama kau di hatiku, nantikan selalu kehadiranmu. I believe that we can work it out. 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 Berbaring di dalam kamar tidurku, menantikan selalu kabar darimu. Melihat fotomu, yes it helps a little. Tak berarti ku tak rindu kau keliru. I believe that we can work it out. 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 Dan ku
aku heran. Telepon darimu makes it so much better. I believe that we can work it out. 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 Jangan kau ragu lagi, ku kan selalu peduli. Jangan kau takut, ku akan pergi. Karena kau selalu ada di hati. Yeah. Dan ku kan selalu milikmu. Walaupun aku harus jauh dari sisimu. Dalam hatiku terukir namamu. Jangan kau ragu, takut aku pergi darimu. Never gonna leave, never, no. Never gonna leave, never. No, I'll never leave. I'm never gonna leave you, baby. Never gonna leave, never leave. I'm never gonna leave you. Never leave you, no, I'll never leave you. Janganlah kau ragu, ku selalu rindukanmu. Ku ingin bersamamu. Janganlah kau ragu, kau ada di hatiku. Aku ini milikmu. Kan selalu milikmu. Walaupun aku harus jauh dari sisimu. Dalam hatiku terukir namamu. Jangan kau ragu, takut aku pergi darimu. Never gonna leave you. Never leave, I'm never gonna leave you. Never leave you, no, I'll never leave you. No, no, baby, no, no. 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di rotasi teman Pro 2, obrolan seputar literasi. Kita masih ngobrol sama Pak Dedi dari yang bakalan share informasi seputar Al-Azru Cup 7 dari SMP Al-Azhar 37 Panam ya Pak. Benar. Oke, tadi itu terputus ketika kita ngobrolin soal berbagai cabang lomba yang diadakan di Al-Azru Cup 7 ini Pak. Dan ternyata banyak banget teman Pro 2. Cabang lombanya tuh ada lebih dari 5 ya Pak ya? Lebih dari 5. Ada dari olahraga juga, dari agama, akademis juga. Qurannya, benar, agamis. Dan ada lomba baca puisi juga, desain, dan pokoknya banyak banget. Nah, yang Julio pengen tanya, ini masing-masing perlombaan tuh syaratnya apa sih Pak dari tingkat SD dan SMP-nya? Siap. Untuk tingkat SMP yang jelas adalah dia itu kelas tinggi biasanya Mas, di atas kelas 4, 5, 6. Kemudian aktif ya sebagai siswa di sekolahnya. Kemudian ya mereka nanti ngikutin pendaftaran, mekanisme pendaftaran. Ya mereka otomatis sudah jadi nanti peserta kegiatan. Sama sih kalau SMP juga seperti itu. Yang penting mereka merupakan peserta didik aktif dari sekolahnya. Nanti dibuktikan dengan ada surat keterangan aktif dari sekolah sebagai syarat untuk mendaftar perlombaan nanti. Oke, jadi mudah banget ya Pak ya? Mudah banget dan tidak ada syarat khusus. Tidak ada. Sebenarnya dari setiap lomba cukup kamu merupakan peserta didik aktif di sekolah tersebut. Benar. Di SD dan SMP. Anak SMA cari yang lain dulu. Cari yang lain dulu. Belum. Kita belum ngadain yang SMA-nya. Benar belum ngadain. Tapi mungkin siapa tahu next time insya Allah kita adain. Oke deh. Dan dari seluruh lomba ini nih Pak, sebenarnya kenapa sih lomba-lomba yang ini nih yang dipilih akhirnya menjadi lomba di Al-Azru Cup 7 ini? Siap, baik. Jadi di awalnya ada beberapa lomba, benar Bang Julio. Kemudian kan kita evaluasi itu setiap tahun. Baik. Jadi lomba-lomba yang ada sekarang ini adalah yang memiliki rating tinggi. Kalau di ojol ini bintangnya bintang 5 semua nih. Dan ada pendatang baru sih sebenarnya, itu adalah desain poster. Nah, desain poster itu adalah karena kita kebetulan di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru, konsep belajar kita kan digital classroom. Menggunakan device. Nah, jadi nanti untuk desain posternya juga kita akan disediakan device-nya dari sekolah. Nah, teman-teman peserta itu nanti akan mendesain menggunakan peralatan-peralatan yang sudah ada. Seperti itu. Keren. Jadi benar. Itu tadi proses belajarnya ya Pak ya? Yes, proses belajar kita sehari-hari seperti itu. Guru dan murid juga mengajar menggunakan device. Jadi lebih paperless sehari-hari seperti itu.
Canggih banget ternyata. Benar. Luar biasa. SMP Al-Azhar 37 ya. Berarti memang apa yang ada di sekolah coba diterapkan untuk menjadi pendatang baru nih di perlombaan kali ini. Jadi kayak lomba desain poster itu sebelumnya kita coba ngadain untuk internal gitu. anak-anak dulu. Kemudian kita lihat antusiasnya cukup tinggi, kita bawa ke rapat dan akhirnya ya kita sepakati untuk diadakan. Wah, itu mereka ngedesainnya live saat itu, Pak? Yes, benar. Baik. Nanti mereka dalam satu hari dalam satu ruangan kita sediakan peralatannya, mereka desain di situ. Wih, keren. Dan Julio yakin berarti emang sebelumnya mereka sudah diarahkan untuk atau mungkin disediakan wadah untuk bisa punya kemampuan desain itu tadi ya, Pak ya? Yes, benar. Oke. Itu tadi beberapa lomba yang diadakan di Al-Azhar Cup 7 ini teman Pro 2. Tapi yang paling penting nih Pak, ngomongin soal hadiahnya. Siap, benar. Soal perlombaan kan pasti ada hadiah nih Pak ya. Ada hadiah. Ini apa aja sih yang akan diberikan sebagai apresiasi buat para pemenangnya nanti Pak? Iya. Untuk hadiahnya itu nanti akan ada trofi, kemudian juga ada uang pembinaan dan juga merchandise dari para sponsor. Oke. Seperti itu. Dan sponsornya sangat banyak. Hari ini sudah banyak yang list sponsor baik dari perbankan bahkan dari orang tua. Jadi sebenarnya salah satu support system di kita Al-Azhar ini adalah kekuatan dari orang tua dan ada namanya pengurus jamiah ini. Tepuk tangan dong buat para ibu dan bapaknya. Ibu dan bapak yang ada di rumah ini luar biasa sebenarnya. Oke, dan itu nanti yang bakalan teman Pro 2 dapatkan. Benar. Kalau misalnya menjadi pemenang ya Pak ya. Yes, benar. Dan yang uniknya Mas nanti Bang Julio untuk yang di tingkat SD itu nanti para pemenangnya juara 1 ketika nanti dia akan melanjutkan sekolahnya di tahun depan di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru, kita akan kasih nanti free untuk uang masuk pendaftarannya. Oh, serius Pak? Benar. Wah, jadi keren. yang juara 1 di cabang-cabang lombanya silahkan daftar nanti di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru, maka kita akan kasih free untuk uang pendaftarannya. Wih, luar aksesnya biasa. lebih mudah, ada orang dalamnya. Dapat VIP, dapat VIP. Menarik. Jadi dianjurkan untuk ikut sih ya teman Pro 2 ya. Selain mungkin bukan cuman kita pengen hadiahnya doang ya Pak ya. Tapi lebih ke pengen ngukur kemampuan diri itu udah sampai mana. Benar sekali. Terus sekaligus ngumpulin prestasi juga. Benar. Dan itu akan memudahkan teman Pro 2 apalagi yang SD, SMP untuk bisa dapat akses privilege nanti ketika di SMA, di SMP gitu ya. Betul. Itu dari berbagai macam lomba yang diadakan nih Pak. Kayak misalnya dari lomba desain, terus lomba yang lain-lain. Ada nggak sih Pak tips yang bisa dilakukan nih kalau misalnya dari sekolah-sekolahnya ini pengen targetnya menang, semua pasti pengen menang. Pasti ya? pengen menang. Tapi tipsnya apa nih yang bisa di-share dari panitianya? Sip, benar. Jadi nanti setelah melakukan pendaftaran Bang Julio itu kan akan ada grup peserta. Grup peserta dan nanti kita juga akan ada juknisnya sebenarnya. Petunjuk teknis kira-kira misalnya kalau puisi apa sih yang akan ditandingkan untuk bacanya. Kita sudah kasih temanya, begitu juga dengan desain poster dan segala macam. Jadi sebenarnya para peserta ini sudah bisa mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehingga memang benar-benar ketika di hadir lomba dia sudah ready untuk sebenarnya merebut juara berapa dia pengen. Betul. Oke, itu emang yang paling penting ya teman Pro 2 karena walaupun basic ini tuh nggak banyak yang benar-benar kadang ada yang lupa. Wah, ternyata ada poin yang kelewat gitu ya Pak ya. Dan itu jadi salah satu pengurangan nilai dan mungkin itu bisa jadi tips buat teman Pro 2 yang mau ikutan nanti itu bisa jadi pegangan biar kamu lebih teliti lagi nantinya. Tapi kalau ngomongin untuk pendaftarannya ini dibatasi nggak sih Pak? Kalau sekarang sebenarnya dibilang batasi, ya juga sih, enggak juga sih sebenarnya. Karena kalau nggak dibatasi Mas, contoh ya kayak futsal. Nah futsal ini kan kita memperebutkan Piala Wali Kota. Jadi bergilir Piala Wali Kota. Nah kalau tidak dibatasi itu kita pernah hampir sampai 50 tim. Sementara untuk waktunya cukup panjang sehingga untuk tahun ini kita batasi di 32 tim dulu. 32 tim dulu dan sekarang udah hampir waiting listnya sudah hampir separuh sih untuk mengikuti. Dan yang menarik juga di 3-on-3 tadi, kalau tadi futsal kita memperebutkan Piala Wali Kota, maka untuk di basket 3-on-3 kita tahun ini sudah mulai memperebutkan Piala Kadispora Pekanbaru. Wow, jadi ini bergengsi banget ya. Yes, benar. Dan kalau memang merasa perlu ikut ya, teman Pro 2 yang lagi dengerin dan tertarik mungkin bisa kasih tahu ke gurunya, guru ekskulnya gitu ya Pak ya. Dan biar gercep gitu loh. Nanti udah habis tahunya slotnya. Benar. Tapi ngomongin anak-anak di Al-Azhar 37 ini nih Pak. Kita tahu emang penyelenggaraan lomba-lomba tuh
banyak banget ya Pak ya. Yes. Dan pastinya bukan sebagai penyelenggara, SMP Al-Azhar 37 juga punya ambisi untuk memberikan wadah bagi siswa-siswinya untuk ini ya Pak ya, untuk berprestasi terus. Tapi gimana sih mereka dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal kayak gini nih Pak? Perlombaan seperti ini. Benar. Jadi di samping kita sebagai penyelenggara lomba, tidak kalah pentingnya juga kita mempersiapkan anak-anak kita yang untuk mengikuti perlombaan tadi. Jadi kita sudah mulai dari beberapa bulan sebelumnya dan intens di mulai bulan September hingga Oktober ini untuk semua cabang lomba itu kita intensifkan latihannya lagi. Kemudian juga bukan hanya yang mengikuti lomba Mas. Jadi sesuai dengan tema yang kita angkat untuk Al-Azhar kali ini, explore your creative potential to reach the highest achievement. Jadi bagaimana kita mengeksplor kreativitas potensi yang dimiliki oleh murid-murid. Jadi untuk kegiatan Al-Azhar nanti kita melibatkan cukup banyak murid, terutama di kegiatan opening dan closingnya nanti. Gitu ya. Yes, akan banyak sekali penampilan-penampilan yang memang kita sajikan sebagai tuan rumah untuk kepada para peserta yang hadir ke sekolah kita. Wah, jadi para peserta bukan cuma dihadirkan dengan ketegangan dalam menghadapi lomba aja, tapi bakalan ada suguhan penampilan juga dari para murid-murid siswa-siswi ini ya. Benar sekali. Dan itu pasti keren-keren karena jujur kalau saya sendiri kangen ngeliat yang begitu ya Pak ya. Benar. Dulu zamannya sekolah tuh jadi salah satu pengisi acara apa gitu. Benar. Dan itu yang akan kamu saksikan ya teman Pro 2 kalau misalnya ikutan di event ini Al-Azhar Cup 7 yang diselenggarakan oleh SMP Al-Azhar 37 Pekanbaru. Nah, terus tadi kita lihat kalau ternyata memang dari siswa-siswinya juga dipersiapkan untuk memiliki bakat, menyalurkan bakatnya, potensinya. Dan ada nggak sih Pak yang jadi fokus dari SMP ini untuk kita tiap tahun tuh langganan prestasi ini tuh. Ada nggak sih Pak? Tahun lalu kita di juara 2. Sebenarnya hampir udah masuk ke final itu di futsal. Oh, di futsal. Gitu. Jadi tahun ini kita pasang target lagi. Kita harus bisa lebih hebat daripada tahun lalu. Dan juga sebenarnya di cabang-cabang lomba lain. Jadi kita memang menyampaikan motivasi ke anak-anak walaupun kita sebagai tuan rumah kita juga harus memberikan yang terbaik. Sehingga memang anak-anak kita mempersiapkan dirinya dengan baik semuanya, Mas. Wah, luar biasa sekali. Good luck buat semua peserta ya, Pak. Semua peserta good luck. Dan bukan cuma SMP Al-Azhar 37 aja karena ini bisa dipastikan bakalan berlangsung dengan sportif ya Pak ya? Sangat sportif karena untuk juri kita pastikan itu tidak ada dari internal guru. Itu kita ambil dari profesional seperti misalnya puisi kita ambil dari para seniman-seniman dari kampus, dari berbagai komunitas. Dan kita bisa pastikan bahwa hasil penilaiannya adalah netral. Seperti itu. Jadi no need to worry kalau misalnya kamu takutnya mentang-mentang tuan rumah nih, nggak ada. Zaman sekarang mah udah nggak main yang begitu ya Pak ya. Nggak main lagi. Dan berarti ini perlombaannya bakalan lebih kurang sebulan ya Pak ya? Akan diselenggarakan. Waktu perlombaannya? Kalau waktu pelaksanaannya lebih kurang satu mingguan. Tapi dari sekarang udah hampir 1 bulan sih. Akan hampir 1 bulan lagi. 1 bulan dan persiapan. Sejauh ini udah berapa persen nih persiapannya Pak dari panitia? Kalau dari panitia kita udah lebih dari 50% sih ya persiapan. Sekarang makanya kita sudah mulai ngerekap peserta sama seperti tadi saya katakan untuk yang tenan-tenan itu untuk termin pertama itu sudah kita close dulu. Karena kuotanya sudah cukup. Nanti kita akan lihat lagi dan mungkin kita akan buka di termin-termin selanjutnya seperti itu. Baik. Dan jadi harus segera daftar harus segera, benar. Mungkin boleh disampaikan juga nih Pak di sekarang kalau misalnya pengen daftar itu bisa kemana aja Pak? Simple sekali sebenarnya, nanti tinggal buka di website sekolah saja di smp-alazhar37.sch.id. Nanti di sana akan ada Al-Azhar Cup, diklik aja, ntar langsung masuk tuh ke linknya. Nah setelah ngisi pendaftaran, nanti langsung bisa join ke grup. Udah canggih ya. Udah canggih. Udah via website. Tapi kalau misalnya pengen tanya-tanya lebih lanjut gitu, narahubungnya ada nggak Pak? Ada narahubungnya, nanti bisa lihat juga di Instagram kita. Kemudian nanti boleh juga untuk nanya-nanya informasi datang ke sekolah kita di Swakarya Panam. Instagramnya di mana Pak? Instagram kita di
Di SMP Al Azhar 37. Oke. Iya. Itu bisa di DM aja adminnya. DM aja, benar DM aja. Jadi udah gampang lah teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu memang ada yang mau ditanyain, tanya aja, dan kalau mau daftar langsung aja ke websitenya tadi. Benar, website. Nanti kita bakalan lanjutin obrolan malam ini, Pak. Siap. Untuk ngasih tahu teman Pro 2 lagi lebih lanjut soal Al Azhar Cup 7 ini yang bakalan berlangsung lebih kurang sebulan lagi nih teman Pro 2. Sebulan lagi. Dan kita bakalan balik lagi nanti ya. So stay tune di 88,4 FM di Rotasi, obrolan seputar literasi. 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Pemilu 2024 pemilu semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum meminta masyarakat untuk melindungi hak pilihnya di pemilu 2024. Pastikan nama Anda sudah tertera di daftar pemilih tetap DPT. Sebab masih ada yang sudah sesuai dengan syarat menjadi pemilih, belum tertera namanya di DPT. Cek nama Anda di rri.co.id. Caranya, kunjungi website rri.co.id, scroll ke bawah, pilih banner KPU RRI, klik cek data pemilih saya. Setelah itu, masukkan nomor induk kependudukan kamu. Mudah bukan? Yuk, jangan lupa cek DPT. RRI, Radio Pemilu, kanal pemilih cerdas. Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu. Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus. Baiklah, akan aku kabulkan. Wah. Permintaan kedua? Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam. Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu. Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil? Stop bullying. Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Diam sejenak, biar menghela nafas, agar dirasa bila benar nyata.
percaya caranya yang dirahasiakan. Adakah hari yang terbayang datang, atau nanti sekadar untuk mengenang senang? Satu yang pasti, waktu takkan mengulang. Hari ini tuh selamanya, hari datang menghilang, esok mengenang senang. Adakah hari yang terbayang datang, atau nanti sekadar untuk mengenang senang? Satu yang pasti, waktu takkan mengulang. Adakah hari yang terbayang datang, atau nanti sekadar untuk mengenang senang? Satu yang pasti, waktu takkan mengulang. Hari ini tuh selamanya. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do? Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do? When I do my walk, I can guarantee your job will drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh, when I do my walk, I can guarantee your job will drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. Said I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. Take it off, but I'm hotter when my morning hair's a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. Said I made you look. ...88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di rotasi teman Pro 2, obrolan seputar literasi masih bersama
Pak Dedi. Malam ini kita masih ngobrolin soal eventnya tadi nih, Al Azru Cup 7. Dari tadi kita ngobrol soal eventnya nih Pak. Sebenarnya kalau dari target nih di tahun ini tuh sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan kepada para peserta dan pada orang-orang juga yang mungkin merhatiin event ini nih Pak? Siap. Pesan terpentingnya adalah sebenarnya kita pengen bahwa murid-murid dimanapun berada, pada posisi apapun di sekolah manapun dia, bahwa sebenarnya mereka itu memiliki minat dan bakat pada diri mereka masing-masing. Dan ini adalah salah satu ajang bagaimana kemudian mereka meningkatkan minat dan bakat mereka. Jadi contohnya Bang Julio seperti di sekolah kita, kita hari ini punya kurang lebih 15 ekstrakurikuler. Oh baik. Dan itu terus berkembang. Kenapa berkembang? Karena sesuai dengan minat dan bakat muridnya. Ya, termasuk lomba-lomba ini kita ngadain ada desain poster, ada CCI dan segala macam adalah ide-ide yang kita dengar. Ternyata banyak loh potensi-potensi anak-anak Indonesia ini, terutama di Pekanbaru ini yang sangat luar biasa gitu. Hanya terkadang mereka kurang wadah. Nah, kita hadir sekarang untuk memberikan salah satu wadah itu bagi mereka. That's why jangan ragu ya teman-teman Pro 2 karena wadahnya udah kita kasih nih, udah kita siapin. Jadi jangan ragu untuk mencoba mengikuti, nge-challenge diri juga karena mungkin salah satu penghalang buat anak-anak sekarang anak-anak sekarang adalah mungkin takut ya Pak ya. Takut nyoba. Dan itu yang juga mungkin jadi target, jadi pesan yang pengen disampaikan juga di tahun ini. Dan untuk mereka yang mungkin takut untuk nyoba, mungkin Pak ada beberapa pesan nggak sih dari Pak Dedi pribadi mungkin yang pengen disampaikan ke mereka? Benar. Untuk adik-adik kita sih sebenarnya, untuk anak-anak pertama jangan takut untuk mencoba. Ya. Boleh mereka nanti untuk main-main dulu kali ke sekolah kita. Boleh ya berarti ya? Benar, boleh sekali untuk melihat-lihat kegiatan seperti apa, atau melihat di acara-acara sebelumnya seperti apa sih. Misalnya kan pengen lomba CC ini seperti apa gitu kan. Jadi mereka juga bisa mempersiapkan diri. Jadi di tahun lalu itu Mas Bang Julio, kita hampir 50 sekolah yang mengikuti event Al Azru, baik tingkat SD dan SMP, dan jumlah pesertanya itu hampir mencapai 1.100 peserta. Dan itu peserta saja, belum lagi dengan para pendamping official dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya ajang yang luar biasa sekali untuk teman-teman semua seperti itu. Jadi ajang yang bergengsi dan perlu untuk kamu ikutin teman Pro 2 kalau kamu memang punya skill dan punya kemampuan di bidang-bidang lomba yang tadi. Jadi jangan ragu untuk ikut. Masih ada waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Betul. Jadi masih bisa latihan ya Pak ya. Masih bisa latihan. Dan kasih tahu dong Pak teman Pro 2 sekali lagi mungkin kita ingatkan untuk daftarnya gimana dan ajak mereka buat daftar Pak. Baik. Cara daftarnya gampang sekali teman-teman Pro 2, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian yang ada di tingkat SD dan SMP. Kunjungi website SMP Islam Al Azhar 37 Pekanbaru. Klik aja di Google SMP Islam Al Azhar 37 Pekanbaru, ntar muncul tuh websitenya. Klik di sana, kemudian ada di pojok sebelah kanan namanya Al Azru Cup ke-7. Klik di sana, nanti akan ada link pendaftarannya. Apakah link SD apa SMP? Cukup simpel pendaftarannya. Kemudian nanti bisa juga lihat di Instagram kita untuk update informasi-informasi. Dan kalau mau langsung datang, sangat senang sekali kita. Teman-teman boleh datang ke sekolah kita, saling silaturahim, nanti mungkin cari informasi-informasi kegiatan. So pastikan ini Mas, karena memang sekarang masing-masing lomba ini progresnya sangat lumayan untuk peserta. Karena nanti ketika kuota sudah mencukupi, kita akan tutup pendaftarannya. Walaupun mungkin nanti baru 1 pekan atau 2 pekan sebelum pelaksanaan lomba. Jadi untuk teman-teman semua, mungkin Bapak Ibu guru orang tua yang hari ini mendengar dan pengen mengikut sertakan anak-anaknya, segera daftar. Baik, itu ya teman Pro 2 ya. Sudah dirangkum semuanya sama Pak Dedi hari ini. By the way, terima kasih sudah sama-sama Bang Julio mampir ya Pak ya. Siap. Dan kita nungguin lagi nih berbagai macam informasi yang bermanfaat gini buat teman Pro 2 untuk kita share lagi. Nanti kita ketemu di next time ya Pak. Next time di event lain. By the way, terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari SMP Islam Al Azhar 37 Panam Pekanbaru yang udah tadi ramai banget di kolom YouTube. Ramai banget tuh, saya juga lihat nih pada ramai juga. Bahkan ada orang tua juga sih sebenarnya Bang Julio yang komen. Wah, luar biasa. Kompak semua berarti kompak. Terima kasih udah dengerin kita sampai akhir di malam ini di Rotasi, obrolan seputar literasi sampai jam 9.
buat kamu. Semoga bermanfaat informasinya. Dan pastinya juga jangan lupa dengerin kita terus di hari Rabu jam 8 sampai jam 9 malam. Dan jangan kemana-mana, abis ini Julio masih bakalan balik lagi. Tapi Pak Deddy mau pamit kayaknya ya. Benar. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang Julio, teman-teman Pro 2 semuanya. Thank you. Terima kasih juga teman-teman Pro 2. Dan akhirnya Julio pamit dulu dari rotasi malam ini. Stay tune di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa Kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama, Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suriah yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Qubat al-Khadra atau kubah surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini. Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Baby, promise I won't let you down, yeah, I'll be better. Yeah, you're my VIP, and I always want you to be around me. Access to my heart, I gladly give my keys. Always want to see you, even when I sleep, but we have been fighting.
since last week. So the sex, it hasn't really been that sweet. What's next? I hope you can forgive my sins, cause when I'm home, you wouldn't even kiss my cheeks. Damn, I know I did what I did, that's it. But right now, I'm trying hard to get my shit together. For you, for us, and our kids, cause nothing else is more important than our future. Then, baby, promise I won't let you down, let you down, yeah. I'll be better, baby, promise I won't let you down, let you down, yeah. I'll be better. Yeah, you are the reason I believe in love. You've never ever given up. Now let me be the one who supports you, give it everything you need. now I ain't trying to be dramatic, but for you I'm a fanatic. You're such an egg breaker, you must be a chiropractic. I'm high up to love, feeling like a drug addict. Yeah, I know I'm messed up, let's give another shot at it. Baby, promise I won't let you down, let you down, yeah. I'll be better, baby, promise I won't let you down, let you down, yeah. I'll be better. Sorry that I let you down, promise I won't fuck it up this time. If I give another chance, girl, I'll be better. Sorry that I let you down, promise I won't fuck it up this time. If I give another chance, girl, I'll be better. Systems are offline. 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. I don't know if this is love. Why am I thinking about you all the time? Shouldn't let this feeling corner just stay with the pain going on. Are you just thinking? Okay, I'll play it well. Maybe someday I'll make you mine. I wanna be the lucky one. I have a crush, it's quite fine. You want my arms, you fashion me with it. I bet you thought it never end. Who would have thought we would become more than friends? Want you to see how much you mean to me. I don't know if this is love. Do you know every night I dream of you? I don't care if everything gets complicated. I don't mind me. Are you just playing game? Okay, I'll play it well. Baby, someday I'll make you mine. I wanna be the lucky one. I have a crush, it's quite fine. You want my arms, you fashion me with it. I bet you thought it never end.
sing. Wanna tell you everything. My heart is racing. I'm living a dream, and I start to sing. Wanna tell you everything. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Ku pernah coba bertahan, namun sering terlupakan. Ku pernah coba melawan, tapi aku tersingkirkan. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Karena ku selalu yang salah, jujur aku trauma. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti, aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah